Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Watini. Saya Kepala SLB Negeri Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan proses supervisi akademik berbasis coaching, mulai dari pra-observasi, observasi, pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, senang sekali saya berjumpa dengan Ibu Susi di pagi hari ini ya. Seperti yang saya sudah sampaikan di bulan kemarin bahwa bulan ini kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu Susi ya. Nah, saya juga sudah menerima RPP yang Ibu Susi berikan dan saya juga sudah membaca RPP yang sudah Ibu berikan ke saya gitu. Nah, di situ kita merujuk ke situ ya Bu Susi ya pada pagi hari ini. Iya. Nah, dari sudut pandang supervisi akademik bahwa supervisi akademik ini adalah bukan untuk untuk supervisor sebagai kepala sekolah, akan tetapi untuk ibu sebagai guru dengan tujuan untuk pembelajaran di kelas itu supaya pembelajarannya lebih maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan gitu ya. Nah, merujuk dari hal tersebut, kira-kira kali ini supervisi akademik yang ingin Ibu kembangkan apa kira-kira Bu Susi? Ya Ibu, yang ingin saya kembangkan di kelas saya ini Ibu ya. Kelas saya ini merupakan kelas siswa berkebutuhan khusus, terutama siswa tunarungu. Siswa tunarungu di kelas saya ini memiliki berbagai macam karakteristik. Ada yang karakteristiknya yang hiperaktif, yang pendiam, yang konsentrasinya yang masih belum bagus, gitu kan. Di sini yang ingin saya kembangkan yang pertama sekali yaitu pengulangan kelas. Karena setiap memulai pembelajaran itu, anak-anak itu tidak bisa duduk tenang. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengembangkan yang pertama saya akan menyapa anak-anak itu dulu, menanyakan kabarnya, meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Dan setiap harinya siswa untuk memimpin doanya bergantian Ibu ya, sesuai dengan jadwal piketnya. Jadwal piket di sini ada selain membersihkan kelas juga memimpin doa. Dalam memimpin doa bersama itu untuk lebih memancing anak-anak itu lebih berkonsentrasi, lebih tenang. Saya melakukan ice breaking Ibu ya. Saya sering melakukan ice breakingnya bernyanyi sambil melakukan gerakan karena anak kita tunarungu ya Bu ya, menirukan irisan permata, menirukan gerakan gurunya. Yang kedua, pengembangannya yang ingin saya kembangkan itu materi pembelajaran. Supervisi ini saya ingin mengembangkan materi matematika yang tentang konsep bangun datar. Bagaimana anak-anak mengenal konsep bangun datar itu seperti bangun datar segitiga, lingkaran, persegi panjang. Dan dalam lingkungan itu banyak bentuk-bentuk bangun datar. Saya ingin siswa saya bisa mengenal berbagai macam bangun datar itu yang ada di lingkungan sekolah dan di rumahnya. Itu. Alhamdulillah, sangat bagus sekali rencana Bu Lucy untuk proses pembelajaran besok ya Bu Lucy. Nah, untuk pembelajaran Bu Susi, gambarannya adalah yang pertama Bu Susi mengelola kelas ya Bu Susi ya, karena bahwa anak-anak yang kita ajarkan itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus dengan berkelainan atau jenis kelainan tunarungu ya.
Nah di situ anak tunarungu yaitu mengalami beberapa hambatan, itu tidak bisa mendengar, kemudian susah untuk berbicara, sehingga mengakibatkan dia ada yang hiperaktif, ada yang pasif, ada yang tidak peduli ya khususnya dengan lingkungannya ataupun di ruangan kelasnya. Nah namun pembelajaran yang Ibu Susi fokuskan untuk besok barangkali tentang bangun datar Ibu Susi yang akan Ibu Susi tampilkan besok. Jadi fokus utama untuk pengamatan di sesi observasi besok Ibu tentang bangun datar materinya ya Bu Susi ya. Nah bangun datar itu barangkali Bu Susi mengenal tentang konsep bangun datar, bagaimana memahami apa sih sebenarnya bangun datar itu. Kemudian Bu Susi mengenalkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, misalnya ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi empat, kemudian ada bentuk lingkaran, dan juga ada bentuk persegi panjang yang Bu Susi sampaikan ke anak-anak. Nah, kemudian dalam materi yang akan Ibu Susi sampaikan, kira-kira apa sih rencana pertemuan besok itu, gambaran pengembangan itu bagaimana? Rencana pengembangan ini Bu ya, kalau materinya tentang bangun datar, siswa kita merupakan siswa tunarungu, insan permata Bu ya, tidak bisa langsung kita bentuk segitiga seperti ini, ada seginya, tidak bisa diabstrak ya Bu ya. Di sini saya akan menggunakan media animasi untuk bangun datar itu sendiri. Selain media animasi kan yang menggunakan Infocus ini ya Bu ya, dan juga saya juga akan menggunakan media bangun datar secara langsung, gambar bangun datarnya dan bentuk bangun datar secara langsung, dan media nyatanya Bu, selain kartu gambarnya juga media nyatanya dari bangun datar itu sendiri. Selain itu nanti siswa diminta lebih aktif dalam memahami konsep bangun datar itu. Anak-anak mengelompokkan bangun datar sesuai dengan gambarnya, dengan benda nyatanya. Kartu bangun datar itu ya dikelompokkan berbentuk lingkaran, ada gambar jam dikelompokkan, gambar piring gitu ya Bu ya, segitiga juga seperti itu, begitu juga dengan persegi dan persegi panjang. Selain itu, untuk meningkatkan dia minatnya lebih bersemangat belajar, saya membuat puzzle yang berbentuk bangun datar. Di situ anak diminta lebih aktif menyusun puzzle bangun datar itu membentuk suatu gambar yang menarik menurut siswa itu sendiri. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah? Oke, sebelum belajar periksa dulu. Perhatikan. Nah. Tapi ya. Nah. Guys, ya, sekarang sebelum berdoa terbaring dulu. Berdiri. Ya, berdiri dulu. Sudah di sini. Nah, di sini. Nah, berdiri dulu ya. Nah. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Lalu ya Rabbi, kita berdoa. Tuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siapa teman yang tidak masuk?
Siapa namanya? Ya, tidak masuk. Syifa. Syifa. Syifa, coba ya. Syifa tidak masuk. Mana? Ya, kemana? Kemana Syifanya? Ya, teman Syifa tidak sekolah, ya. Mungkin dia sakit, ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang tahu bentuk ini? Bentuk apa? Bentuk apa ini? Siapa tahu? Ya, segi empat persegi panjang, ya, persegi panjang, ya. Ini seperti apa? Apa? Lingkaran, ya. Hari ini kita semua akan belajar tentang bangun datar, ya. Ya, bangun datar ada ya, ada segi empat, persegi panjang, segi tiga, dan lingkaran, ya. Hari ini ibu ingin anak-anak ibu bisa tahu bentuk ini, bentuk bangun datar. Lihat videonya. Lihat, ada bangun datar, ya. Nah, persegi, nah, contohnya, contoh persegi empat. Nah, ada, ya, dadu, pencatur, jam dinding. Nah, persegi panjang. Lihat contoh persegi panjang. Ya, ada TV, ya, TV, ada pintu, ada duit tadi, ya. Sekarang segi tiga. Apa? Contohnya apa? Segitiga. Nah, ada rambut dari pisang, penggaris, ya, penggaris segitiga. Sekarang lingkaran. Ini ada contoh bentuk apa? Ya, bentuk apa ini?
Bentuk apa mizan? Bentuk bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk apa? Segi empat apa? Segi empat. Bagus, pintar. Kalau ini, ya, bentuk apa? Apa? Kamu kan sudah dibilang tadi. Segitiga. Segitiga. Apa? Petik. Apa? Segitiga. Bagus, segitiga. Kalau ini bentuk apa? Bentuk persegi empat. Persegi empat. Ini persegi empat. Kalau ini apa tadi mizan? Segitiga. Apa? Segitiga. Ada segitiga. Persegi empat. Ini lingkaran. Sekarang ibu mau kamu ambil gambar segitiga. Tiga mana? Oke, bagus, pintar, tos. Segitiga. Segitiga nih. Oke, bagus. Sekarang persegi empat. Pintar. Satu lagi. Lingkaran. Bos. Lingkaran. Oke, bagus. Segitiga. Oke, bagus. Satu lagi. Persegi empat. Oke, bagus. Sekarang sebutkan. Ini apa? Lingkaran. Nah, bagus, persegi empat. Ini segitiga. Bagus, tas. Buka mejanya dulu.
ibu ada bangun datar, ya. Kamu berdua susun, ya. Disusun, ya. Berdua. Batik sendiri, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, teman ada sendiri ya. Kamu susun menjadi sebuah gambar bangun datar. Tugas ya. Ibu kasih nih tugas latihan lembar kerja peserta didik. Di sini ada gambar. Ini ada gambar ya. Ada persegi 4, ada segitiga dan lingkaran ya. Kamu beri tanda checklist untuk gambar ini disampaikan ya. Perhatikan, batik pelan-pelan, lihat betul-betul ya. Diperhatikan betul-betul, lihat betul-betul. Ya, pelan-pelan aja. Nah, bentuk apa nih? Bentuk apa? Nah, dah selesai dikumpul. Nah, menuliskan ke depan yang ibu kasih jari ibu ya. Coba sekarang Aira ke depan. Coba gambar bentuk lingkaran. Gambar.
Ini bentuk apa? Persegi empat. Ibu tadi bilang lingkaran. Salah ya? Salah. Sekarang pantik. Pantik. Pantik sini. Sekarang. Ya, ini dulu. Segitiga. Segitiga. Oke, belum bisa. Ibu suruh segitiga. Bisa. Segi persegi empat. Bagus. Nah, ini apa? Lingkaran. Oke. Ini Aira. Segitiga. Oke. Kaki ibu di depan. Ya. Ya, nah. Hari ini kita semua sudah belajar tentang persegi empat, segitiga, lingkaran. Nah, bagaimana perasaannya? Senang? Senang. Ada yang kamu tidak tahu? Tidak tahu? Ada? Apa? Sudah tahu semua? Oke, bagus. Semua sudah tahu ada persegi dan persegi empat. Lingkaran. Segitiga. Boleh ya, dengan ya. Di rumah kita harus belajar, ya. Tidak boleh main HP terus, ya. Belajar di rumah. Oke. Hari ini sudah belajar. Kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa, ya. Berdoa sebelum pulang, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada sesi pasca observasi dari SLB Negeri Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dalam hal ini kita bersama Ibu Susi Rianti. Halo Ibu Susi. Ya, Ibu, halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Ibu Susi ya. Ibu. Mau bahas hasil tadi ya Ibu Susi. Gimana Ibu tadi? Mungkin pertama saya pengen mendengar cerita Ibu, apa yang Ibu rasakan pada saat pembelajaran tadi pagi. Ibu ya,
perasaan Ibu ya. Gimana perasaan saya mengajar hari ini? Alhamdulillah, saya sudah merasa senang Ibu ya, merasa eh, gembira, merasa puas. Ada juga merasa tidak puas nih Ibu ya. Nah, dalam selama mengajar saya merasakan eh, puas melihat anak didik siswa berkebutuhan khusus tunarungu sudah bersemangat dalam belajar, sudah mulai konsentrasi, eh, apa yang saya arahkan sudah dilaksanakan dengan baik, materi saya sudah tercapaikan dengan baik Ibu ya. Semua materi berjalan dengan baik, media yang digunakan sudah terlaksana, semangat siswa, konsentrasi siswa sudah baik Ibu ya. Maka saya merasa puas dengan apa yang saya kerjakan hari ini, saya ajarkan, saya sampaikan sudah tercapai dengan baik. Alhamdulillah, berarti proses pembelajaran tadi pagi Ibu merasa puas ya. Dari sekian banyak yang Ibu rasakan sangat puas, kira-kira apa yang paling Ibu rasakan puas, yang sangat puas yang Ibu rasakan? Yang paling saya puas itu ya Bu ya, di sini kan saya mempersiapkan rencana program pembelajaran ya Bu ya, sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan hari ini. Materinya sudah tercapai dengan baik, program saya sudah tercapai mulai dari tujuannya, capaian yang saya capai kepada siswa, kegiatan pembelajarannya dari awal sampai akhir sudah mulai beruntun ya Bu ya. Berbeda dengan tahun lalu, tahun biasanya asal-asal aja gitu. Semua sudah program saya sudah terinci dengan baik gitu. Alhamdulillah. Berarti Ibu sudah merasa puas dari proses pembelajaran tadi ya, Ibu ya. Lalu kira-kira ada yang perasaan Ibu yang merasa tidak puas dari kegiatan tadi pagi? Yang tidak puas saya itu Bu ya, dalam penggunaan metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode itu siswa berkelompok dalam mengerjakan tugas ya Bu ya. Di sini saya mengelompokkan siswa dalam membuat menyusun puzzle bangun datar untuk dirancang menjadi sebuah bentuk. Di sini saya kurang memancing siswa untuk menimbulkan idenya menghasilkan bentuk dari bangun datar ini sendiri ya Bu ya. Karena materi hari ini kan tentang bangun datar. Jadi setelah siswa memahami konsep dari bentuk bangun datar itu yang berhubungan dengan bangun datar yang ada di lingkungannya gitu ya Bu ya. Di sini saya kurang memancing ide siswa. Jadi siswa kurang fokus dalam menyusun puzzle ini. Walaupun ada siswanya yang berhasil membuat bentuk dari puzzle ini sendiri menggunakan berbagai macam bangun datar, ada lingkaran, segitiga, persegi dan persegi panjang. Gitu. Itulah Berarti puas saya ya. Ibu yang kurang puas itu berarti memancing ide-ide dari Ah. anak kita ya Bu ya. Ya. Jadi tidak semua anak idenya itu terungkapkan ataupun ya, tersalurkan betul, dari ya. ide yang anak-anak kita miliki. Itu yang betul, Ibu Bu. merasa puas ya Bu ya. Tidak puas. Yang tidak puasnya. Ini kurang padahal siswa sudah bersemangat Ibu memahami konsep ini, tapi untuk menimbulkan idenya membentuk suatu bentuk dari bangun datar ini yang belum bisa saya pancing gitu. Jadi ternyata pembelajaran Ibu Susi tadi pagi perasaan yang Ibu rasakan ada yang puas, ada yang tidak puas. Betul. Ya, yang puas itu susunan pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. Lalu yang tidak puas itu bagaimana memancing ide-ide anak kita itu belum maksimal ya Bu Susi ya. Nah di situ ada korelasi antara persiapan pembelajaran ataupun RPP yang Ibu buat sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau seandainya pembelajaran ataupun RPP yang Ibu buat itu secara mendetil, secara otomatis pembelajaran yang Ibu laksanakan juga akan lebih lengkap, akan lebih sempurna intinya ya Bu ya.
Lalu apa yang menjadi beda antara RPP yang Ibu buat sekarang secara mendetail dengan RPP yang Ibu buat sebelum-sebelumnya? Nah, iya, iya Bu. Kalau RPP sebelumnya saya buat itu lebih banyak melihat dari buku ya Bu ya, melihat dari buku gitu kan, mencari kan apa yang ada di buku dihubung-hubungkan. Tapi kalau RPP yang sekarang ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa di dalam kelas sesuai kebutuhannya berdasarkan karakteristiknya gitu ya Bu ya. Karena setiap siswa itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi program pembelajaran tidak bisa sesuai dengan buku aja. Di buku kan lebih banyak umum gitu kan. Di sini saya membuat RPP-nya sesuai dengan karakteristik siswa di mana kemampuannya. Disitulah disesuaikan program pembelajarannya dengan kebutuhan siswa itu. Itu bedanya sekarang. Lebih Alhamdulillah. rinci ya Bu ya. Jadi RPP yang